Sebentar, karena ini lama jadi saya akan cari dulu Maduranya. Apa sekarang? Baik. Sebentar. Baik, kita lanjutkan. Jadi di sini adalah Selat Madura di antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Setelah itu kita zoom aja. Ini Pulau Madura. Oke, setelah itu Halo semuanya, selamat ini sebagai contoh akan mengolah atau membuat pemetaan alih fungsi lahan di pesisir Semarang. Dan bisa share di Semarang. Nah itu teman-teman bisa zoom ke area pesisirnya. Nah di sini kita nggak bakal ngedownload SHP wilayah kita langsung mengolah di sini. Teman-teman bisa klik draw a rectangle atau gambar persegi panjang. Nah itu teman-teman bisa ngekontakin sekitar segini. Setelah itu kita pilih yang ini, draw a rectangle, terus kita bikin kotak di antara darat dan lautnya. Nah setelah itu misalnya teman-teman, aduh ini kurang pas, teman-teman bisa klik ini, lalu klik dan kalian sesuaikan. Nah setelah itu exit. Ini bisa disesuaikan kayak gini. Terus exit. Setelah itu geometri ini diganti menjadi ROI. Geometrinya diganti menjadi ROI. Nah, sini untuk sebentar. Baik, selanjutnya kita ketik di sini. Untuk memunculkan poligonnya, kita ketik map add layer atau menambahkan layer baru. ROI. Dan untuk memfokuskan, kita menggunakan map center. Kalau udah kita enter, terus kita tulis map center. Objek untuk memfokuskan ininya tuh ke wilayah kita aja, ke batasan yang udah kita kasih aja. Mungkin 13 cukup. Ke batasan ROI-nya, lalu 13 ini adalah tingkat ke-zooman-nya. Setelah itu kita enter lagi. Setelah itu kita run dulu. Gede banget. Setelah itu bisa checklist aja ROI-nya. Nah di sini setelah itu ROI-nya kita unchecklist aja. Nah maka udah keluar untuk hasilnya. Poligon yang akan kita gunakan sudah muncul. Setelah itu kita akan membuat pemetaan lahan tahun 2023. Nah, itu kita kasih garis dua kali, terus kita akan membuat pemetaan lahan. Pemetaan tutupan lahan tahun 2023. Nah, di sini teman-teman bakal melakukan pengolahan pemetaan tutupan lahan 2023 dan 2013 sebagai perbandingan perubahan alih fungsi lahannya. Nah, jadi setelah kita melakukan pemetaan tutupan lahan 2023, kita juga akan membuat pemetaan tutupan lahan 2013. Di sini teman-teman kita langkah pertama adalah Oke, jadi yang pertama itu kita membuat pemetaan tutupan lahan tahun 2023. Lalu yang selanjutnya kita akan membuat yang 2013. Fungsinya adalah agar kita dapat melihat dan mengetahui perbandingan tutupan lahan di tahun 2013 dan 2023. Oke, jadi yang sini yang pertama
seperti biasa memanggil Citra Lansat. Kita kasih ini dulu. Terus kita ketik memanggil Citra Lansat 8. Nah, di sini sebagai contoh aku menggunakan Lansat 8 karena di modul sebelumnya kita udah menggunakan Sentinel. Walaupun sebenarnya untuk alih fungsi lahan itu lebih bagus menggunakan Sentinel karena dia resolusinya lebih kecil. Sebenarnya untuk tutupan lahan itu lebih bagus menggunakan Sentinel karena dia itu resolusinya itu lebih bagus, lebih kecil. Tapi di sini kita menggunakan Lansat untuk belajar juga menggunakan Lansat karena waktu itu kita sudah menggunakan Sentinel. Sedangkan Lansat ini dia 30 kali 30 meter. Setelah itu, teman-teman udah dapat skripnya, teman-teman bisa langsung copy aja dari file image ini sampai sini. Oke, setelah itu kita membuka skrip yang udah diberi, lalu kita copy dari ini file image ke ROI-nya. Nah, kayak gini. Teman-teman bisa paste. Nah, di sini ini didapat dari katalog. Nah, ini tuh seperti biasa nih untuk memfilter atau menyaring. Oke, kalau untuk yang image collection ini kita dapat dari katalognya Lansat di Google Ads Engine. Kalau yang filter bonds ROI ini dia itu fungsinya untuk memfilter citranya berdasarkan ROI kita. Memfilter citranya ini berdasarkan ROI atau batasan yang udah kita buat. Terus kalau yang filter date ini itu dia untuk memfilter dari tanggal 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Date-nya kita pakai tahun 2023 dan di sini untuk koreksi awannya kita menggunakan filter metadata. Kalau yang untuk filter metadata ini buat fungsinya untuk memfilter tutupan awan yang ada pada citra sehingga citranya nanti tidak kotor. Cloud cover less than 5. Less than 5 maksudnya adalah koreksi awan kita ini kurang dari 5%. Jadi awan sini kita pakai yang metadata dan koreksi awan yang kurang dari 5%. Dikoreksi sampai dengan kurang dari 5%. Nanti ini akan mengkoreksi awan itu sampai kurang dari 5% supaya hasilnya itu lebih jernih dan jelas. Setelah itu di sini kita pakai median. Kalau di modul sebelumnya kita pakai first dan selanjutnya ini di clip. Setelah itu lalu di sini ada median dan di clip untuk memotong citranya. Kita munculin apakah bandnya ini ada atau enggak menggunakan print. Tadi karena namanya image 2023 kita paste, lalu kita juga ingin memunculkan. Setelah itu kita akan menulis di sini print untuk memunculkan bandnya dan setelah itu namanya kita salin yang ini. Hasil citranya di map menggunakan map add layer. Setelah itu kita tulis map add layer untuk menambahkan hasilnya ini ke map layer baru. Lalu kita. Setelah itu kita klik run. Nah, di sini udah keluar untuk hasilnya.
Di sini untuk di bagian konsol itu adalah hasil print tadi, bahwa bandnya itu lengkap 1 sampai band 11 ada dan perintilan lainnya. Lalu map and layer ini sudah muncul citranya. Setelah itu kita ubah ke Lalu pada konsol ini untuk menunjukkan kalau bandnya itu sudah lengkap. Setelah itu ini kan udah muncul citranya. Kita akan mengubah citranya itu menjadi berwarna. Caranya adalah kita pilih ini, terus band natural color. kita pilih band 432 karena untuk menunjukkan natural color-nya. Lalu kita ubah custom-nya ini menjadi stretch 98%. Combination band natural color yaitu 432. Customnya bisa 98% atau 100%. Lalu klik apply. Setelah itu kita apply. Nah, di sini dia sudah muncul. Setelah itu kita import. Nah, setelah muncul warnanya, selanjutnya kita import. Nah, maka di sini akan muncul hasil dari true color-nya tadi. Setelah itu kita close aja. Image fish param ini bisa di paste. Kita salin, terus kita salin yang image fish param ini. Kita paste di sebelah image 2023. Lalu kita kasih nama layarnya menjadi true color. Terus kita kasih nama layarnya menjadi true color 2023. Duh, sebentar. Kita ulang ya. Setelah itu kita run dulu. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke langkah kedua. Tapi sebelum kita melanjutkan langkah kedua di script, kita akan melakukan training sample. Oke, setelah itu kita akan melanjutkan ke langkah yang kedua. Cuman sebelum langkah kedua itu, kita akan melakukan training sample terlebih dahulu. Caranya adalah pada geometri ini, new layer. Lalu klik properties-nya. Kita kasih nama perairan 1. Lalu caranya adalah pada geometri ini kita klik new layer. Lalu kita beri nama perairan 1. Tipe import as-nya kita ganti feature collection, lalu propertinya kita klik dan kita beri ini. Kita tulis class dan value-nya kita ubah menjadi 0. Geometri ini berubah jadi feature collection, klik property. Kita kasih nama class. Lalu kita kasih value 0. Jadi ini maksudnya adalah kita kan akan mengklasifikasikan ada perairan, ada vegetasi, pemukiman, dan lahan terbuka. Nah, kita bebas kalian dari 1, 2, 3, 4 atau berapa, tapi di sini aku contohkan dari 0 untuk memudahkan. Lalu klik OK. Lalu selanjutnya new layer lagi. Klik properties-nya. Kita kasih nama vegetasi 1. Geometrinya. Selanjutnya kita klik geometri lagi, terus kita klik new layer lagi. Lalu namanya kita ganti jadi vegetasi 1. Untuk ini sama, feature collection, class. Cuma value-nya ini kita ganti menjadi 1. Diubah menjadi feature collection. Properti diubah jadi class, karena tadi 0, sekarang 1. Setelah itu teman-teman bikin lagi buat pemukiman 1. Selanjutnya kita add new layer lagi. Lalu kita ganti namanya menjadi pemukiman 1.
Ini sama feature collection, nilai propertinya kita ganti kelas, value-nya kita ganti menjadi 2. Setelah itu kita new layer lagi. Ini kita ganti menjadi lahan terbuka 1. Geometrinya feature collection, propertinya kelas, dan value-nya kita ganti menjadi 3. Collection, property, class, karena tadi 2, sekarang 3, lalu klik OK. Setelah itu kita akan membuat titik sampel. Yang pertama kita menggunakan yang perairan terlebih dahulu, diklik sampai agak tebal, lalu teman-teman klik tanda titik sampai. Setelah itu kita akan membuat titik sampelnya. Caranya itu kita klik dulu yang perairan ini sampai warnanya agak tebal, lalu setelah itu kita pilih yang add a marker. Agak tebal, lalu teman-teman klik tanda ini, lalu teman-teman bisa kasih sampel sebanyak 20 titik, tapi jangan di satu daerah aja. Sebagai contoh, teman-teman bisa kasih. Ini kita akan kasih sampel di berbagai titik. Misalnya di sini, di sini, di sini. Kita bikin sampai 20 titik. Oke, kalau udah 20, sekarang kita bikin. Teman-teman jangan pilih pixel selain yang bukan air. Vegetasi. Nah, teman-teman bisa menggunakan pen combination 543. Setelah itu kita klik vegetasi. Di sini kita bisa ganti ininya. Kita pakai band yang 543. Kita apply. Lalu klik apply. Nah, di sini warnanya berubah. Nah, untuk warna merah yang sangat merah itu menunjukkan vegetasi. Teman-teman bisa klik di bagian yang merah. Kalau misalkan teman-teman salah klik, misal di sini. Nah, setelah itu kita akan bikin titik-titiknya di yang warna merah ini. Untuk titik yang sangat merah itu menunjukkan vegetasi. Kita klik aja. Geser. Kita zoom lagi. Di sini banyak nih vegetasi. Kita klik-klik aja.
kurang gede bisa kita zoom lagi ya. Kayaknya daerah sini udah, kita ganti ke daerah yang sebelah sana. Di sini. Dan di sini. Setelah itu teman-teman bisa klik ini, klik titik tadi, lalu delete. Lalu teman-teman bisa lanjutin klik ini, ketikkan sampai 20, lalu klik exit. Lalu selanjutnya kita ke pemukiman. Nah di sini kan teman-teman mungkin juga agak bingung pemukiman yang mana, teman-teman bisa balikin lagi ke Natuna. Oke, setelah itu kita klik pemukiman. Lalu untuk ini, layernya kita ganti menjadi color, yaitu 4. ke natural color lagi, yaitu 432. Ya. Nah, di sini pemukimannya lebih jelas. Teman-teman bisa klik di pixel-pixel yang sekiranya itu pemukiman. Mungkin teman-teman agak ragu itu apa. Kalau misalnya nanti hasilnya itu agak kurang pas atau gimana, sebenarnya nggak apa-apa. Karena di sini kita belajar untuk pakai. Baik, sebentar saya ngecas dulu. Baik, setelah itu kita akan membuat titik-titik juga yang sekiranya itu adalah pemukiman. Ini pemukiman nggak sih? Oke, karena ini kayaknya pemukiman semua ya. Jadi kita bikin aja di sini, di sini, ini. Lalu di sini. Ini juga sepertinya pemukiman. Ini.
Oh, di sini juga. Mungkin atas. Ya, di sini juga sepertinya banyak pemukiman, jadi kita di sini dan Selanjutnya, tapi pastiin jangan klik yang bagian air atau hijau-hijau vegetasi. Pastiin teman-teman klik bagian pemukimannya. Yang warna putih biasanya adalah pemukiman. Setelah itu klik exit. Lalu kita buat yang lahan terbuka. Teman-teman juga mungkin bingung lahan terbuka itu yang mana. Teman-teman bisa pakai band combination 652. Baik, setelah itu kita klik yang lahan terbuka. Kita buat yang lahan terbuka. Terus ini kita ganti pin-nya menjadi 652. Lalu klik apply. Nah, di sini teman-teman pilih yang warna magenta. Itu menunjukkan lahan terbuka. Nah, di sini kita cari yang warna magenta atau pink. Warna pink itu menunjukkan lahan terbuka. Kita cari dulu warna magenta. Nah, seperti ini. Ini adalah lahan terbuka. Karena lahan terbuka ini sangat kecil, masing-masing. Ini juga ada, tapi sangat kecil. Kasih 2 aja. Kita cari yang sebelah sana.
Nah, sebenarnya banyaknya di sebelah sini. Cari. Ini sepertinya magenta. Nih. Kalau di sini kan dan di sini. Juga ada lahan terbuka di sini dan di sini. Oke, karena ini udah 20, sepertinya sudah nggak ada lagi lahan terbuka. Beberapa di sini, tapi sangat kecil. VAR baru ini, perairan 1, vegetasi 1, pemukiman 1 akan oke. Bikin lupain aku. Nanti dia akan oke. Nanti dia akan muncul. Oke, kalau udah kayak gini, nanti akan muncul ini perairan 1, vegetasi 1, pemukiman 1, dan lahan terbuka 1. VAR baru ini, perairan 1, vegetasi 1, pemukiman 1, lahan terbuka 1. Selanjutnya kita akan ke langkah kedua, yaitu kita melakukan training data. Training data. Classification. Setelah itu kita akan lanjut ke langkah kedua, yaitu kita akan melakukan training data. Kita tulis aja di sini training data, supervise, classification. Teman bisa langsung copy aja, nggak apa-apa, dari script ini, dari VAR ini sampai ke print. Copy. Setelah itu kita buka script yang sudah diberikan asisten, lalu kita copy aja dari VAR ini sampai print. Nah, ini dia akan merge atau menggabungkan setiap layer dari ini jadi satu. Lalu klik run. Nah, di sini itu datanya akan digabungkan atau di merge menjadi satu. Setelah itu kita akan run. Ini runnya itu emang agak lama ya. Kita tunggu sampai muncul. Kalau udah berhasil akan muncul di konsol. Nah, ini tuh fitur collection-nya. Nah, kalau udah berhasil, di konsol ini akan muncul fitur collection-nya, yang menandakan ini udah berhasil. Setelah itu, kita lanjut ke kita masih ngelakuin training. Teman-teman bisa fokus aja dari VAR pen ini sampai print.
Nah, di sini kenapa? Selanjutnya kita buka di script lagi, terus kita kopas ini sampai print. Baik, setelah itu kita lanjutkan lagi. Pakai band, dipilih dari band 1 sampai 7, karena kita nggak butuh band-band lainnya. Baik, di sini itu bandnya kita pakai yang band 1 sampai 7 aja, karena kita hanya butuh band itu. Setelah itu di sini kita for input, kita jadinya citra itu cuma sesuai band yang kita mau. Oke, jadi di sini for input itu buat menjadikan citranya itu hanya sesuai dengan band yang ini aja, nggak ke band-band yang lain. Pencet lagi. Tadi, tapi muncul di konsol bakal muncul, lalu print. Nah, di sini bakal muncul di konsol bakal muncul hasil print tadi, tapi muncul di konsol bakal muncul setelah itu train image. Nah, propertiesnya class, karena tadi kita kasih nama class, lalu print. Terus ini training, karena kita mau training. Terus propertinya class, karena tadi kita tulisnya class, dan skalanya itu 30. Setelah itu kita print train image 2023. Nah, di sini bakal muncul di konsol bakal lalu print. Setelah itu kita run aja. Baik, karena ini lama jadi saya pause dulu. Oh, ini udah. Nah, di sini akan muncul fitur collection lagi. Nah, di sini bakal muncul di konsol bakal muncul hasil print tadi, tapi versi yang udah band sesuai yang kita pengen. Nah, selanjutnya di sini akan muncul fitur koreksi lagi, cuman bandnya ini udah sesuai dengan band yang kita mau. Kita ngelakuin train dataset. Setelah itu kita akan melakukan training dataset. Kita ketik dulu di sini. Lalu bawahnya kita tulis training model sebesar 80%. Persennya di situ. Nah, kenapa kan kita menggunakan yang 80%? Karena kalau 100% itu nanti dia sistemnya itu terlalu akurat, jadi akan nggak belajar untuk mendetek yang lainnya gitu. Jadi kita di sini pakai yang 80% aja. Setelah itu kita tulis bawahnya test model untuk akurasi sebesar. Jadi kita nyuruh si mesin ini belajar. Untuk akurasi sebesar 20%. Di sini kita itu nyuruh untuk mesinnya itu belajar untuk membedakan dari sampel yang kita punya. Membedakan sampel yang kita punya ini dengan akurasi seperti ini yang udah kita titik-titikin sampelnya.
Selanjutnya kita kompas dari sini sampai sini. Sini. Oke, selanjutnya kita bisa kopas dari sini part train data sampai yang nomor 4. Di sini kita pakai train data filter 0,8 itu untuk training model. Nah ini test set. Di sini kita pakai yang training datanya itu 0,8 dan test setnya itu Ini ada 0,8, ini untuk akurasi sebesar 20%. Sini kita pakai. Ini untuk akurasinya itu sebesar 20%. Lalu untuk yang klasifikasi training data, Klasifikasi small random forest. Lalu kita menggunakan algoritma random forest buat yang mengklasifikasiin. Nah, di sini di klasifikasi training data itu kita pakai yang random forest. Lalu untuk ini tuh train setnya yang tadi, propertinya class, sekarang kita tulis di class, dan inputnya itu bin-nya. Lalu terus yang tadi class bin 2023 kita nge-classify lagi. Setelah itu kita munculin. Oh iya, teman-teman bisa di-unchecklist dulu aja ini. Lalu kita. Setelah itu kita munculin, ini kita unchecklist dulu semuanya, terus kita run. Ini minimalnya itu 0 dan maksimalnya itu 3 dengan palet warnanya itu biru, merah, biru, hijau, merah, dan kuning. Ini karena ini bakal lama jadi saya pause dulu. Oke, jadi setelah kita kopas dari sini sampai print, lalu kita run. Karena ini lama jadi saya pause dulu. Baik, karena tadi hasil yang nomor 4-nya dan penjelasannya kepotong, jadi saya jelasin ulang aja. Di sini untuk keluar hasilnya nanti akan kayak gini. Lalu untuk yang biru ini perairan, sama kayak yang kita tadi itu, yang ini 0 dan maksimalnya 3. 0 untuk yang blue, yaitu perairan, lalu untuk 1 itu green untuk vegetasi, red untuk pemukiman, dan yellow itu untuk yang 3, yaitu adalah lahan terbuka. Setelah itu yang nomor 5 itu kita tulis membuat frekuensi histogram, lalu kita salin dari yang ini tadi. Terus kita run. Kalau udah kita run, ini hasilnya. Ini. Teman-teman bisa lihat frekuensi histogram ini tuh fungsinya adalah untuk kita tahu seberapa banyak piksel. Misal perairan itu pikselnya seberapa banyak. Oke, jadi frekuensi histogram ini di sini fungsinya adalah agar kita tahu berapa banyak piksel yang ada di sini. Misal di perairan itu seberapa banyak pikselnya, atau di pemukiman itu seberapa banyak pikselnya. Pemukiman itu pikselnya seberapa banyak. Kalau udah berhasil, di bagian konsol bakal muncul yang namanya objek. Yang tadi aku bilang. Nah, ini misalnya 0. Kalau udah berhasil, nanti di sini akan muncul objek. Objek ini isinya untuk mengetahui berapa banyak piksel yang ada di misal 0. 0 ini tadi yang 0 itu kan perairan. Berarti di sini ada segini pikselnya. Lalu untuk 1 itu tadi yang vegetasi. Vegetasi ada segini, lalu pemukiman ada segini, dan lahan terbuka ada segini. Setelah itu perairan kan. Nah, seberapa banyak piksel di dalam ROI ini itu ada 16.667 piksel kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat luasan wilayah per kelas. Jadi oke, baik, selanjutnya kita enter aja. Sini kita akan membuat luasan wilayah per
kelas. Nah, kayak perairannya itu luasnya berapa, vegetasi ini luasnya berapa, pemukiman luasannya berapa. Jadi di luasan wilayah per kelas ini, dia fungsinya untuk mengetahui luas dari masing-masing kelas yang udah kita bikin. Misal di perairan itu luasnya berapa, atau di vegetasi itu luasnya berapa, totalnya gitu. Teman bisa kopas lagi di bagian nomor 6, dari var sampai print. Oke, kalau udah kita buka script yang tadi, lalu kita kopas dari var sampai printnya. Teman kopas. Nah, di sini kita pakai reduce region. Kita kasih grup name-nya luasan, pakai arrow. Di sini kita pakai yang par areanya itu yang reduce region, lalu grup file 1, grup name-nya luasan karena kita akan mencari luasan, terus geometrinya ROI sesuai batasan kita dengan skala 30 dan maksimal pixel. Skalanya 30 karena Landsat itu 30. Karena Landsat itu skalanya 30 dan pixelnya itu meter, lalu klik run. Kalau teman-teman udah berhasil, setelah itu kita run. Karena lama, saya pause dulu. Nah, kalau udah muncul lagi, di sini itu di properti akan muncul objek lagi yang berisi dengan data luasan. Di objek 0 atau perairan, ini luasannya itu gini, lalu di vegetasi itu segini, dan apa ya nih, pemukiman itu segini, dan yang dibuka itu segini. Oke, setelah itu 14 km persegi. Ini juga dan seterusnya. Oh iya, bagaimana tahu ini tuh kilometer persegi? Karena kita pakai perintah ini. Jadi di sini itu luasannya itu dalam kilometer persegi, 678 km persegi. Karena di sini itu kita pakainya yang divide I0. Ini artinya tuh luasan persegi. Jadi kayak 15 km persegi, 420 km persegi. Iya, di meter kita kaliin ke 1 juta buat jadi kilometer persegi. Meter dikali 1 juta untuk menjadi kilometer persegi. Setelah itu, selanjutnya langkah selanjutnya adalah kita membuat chart sesuai luasan wilayah. Selanjutnya kita akan membuat chart sesuai dengan luasan wilayah yang sudah diketahui tadi. Bisa kopas lagi dari screen. Udah dikasih. Nah, setelah itu kita bisa kopas dari script-nya. Dari sini sampai sini. Enggak. Dari sini sampai ke print. Nah, di sini tuh kita bakal bikin chart atau kayak grafik dari hasil yang area tadi. Nah, di sini kita pakai class labelnya itu badan air, vegetasi, pemukiman, dan lahan terbuka. Nah, areanya tuh. Error. Baik, setelah itu kita akan membuat chart. Chartnya itu maksudnya kita akan membuat kayak grafik itu yang sesuai dengan luasan area yang udah kita bikin. Di sini kelas labelnya itu kita pakai badan air, vegetasi, pemukiman, dan lahan terbuka yang tadi. Setelah itu meter. Lalu buat warnanya juga nyesuaiin blue, green, red, yellow. Nah, di sini titelnya itu tutupan lahan dan axis-nya itu kilometer persegi itu areanya dalam bentuk kilometer persegi, ininya class. Lalu color-nya itu menyesuaikan yang tadi blue, green, red, dan yellow. Lalu setelah itu
Lalu teman-teman bisa klik run. Gitaran. Nah, kalau teman-teman udah berhasil, dia bakal muncul di konsol. Kita tunggu dulu hasilnya. Karena ini lama, jadi saya pause dulu. Baik, di sini udah keluar hasilnya. Kita kecilin dulu. Nah, kalau udah keluar hasilnya tuh di sini nanti akan muncul grafiknya. Di sini didominasi oleh badan air dan vegetasinya itu sangat sedikit. Kalau udah, nah ini cara melihatnya, teman-teman bisa klik di sini. Ini hasilnya. Ini untuk tutupan lahan 2023. Ini untuk vegetasi, ini untuk dan ini untuk lahan terbuka. Nah selanjutnya, ini yang 2023 udah sampai sini. Selanjutnya kita akan membuat yang 2013. Sebenarnya yang 2013 ini tinggal kita kopas aja dari yang 2023, cuman kita mulai kopasnya itu dari setelah training data. Aku kasih contoh sedikit. Kita membuat pemetaan. ini bisa kita download aja. Setelah itu kita akan membuat yang pemetaan tutupan lahan tahun 2013. Sini kita tulis membuat pemetaan Pertama, Citra Plaza 8 tahun 2013. Terus kita tulis memanggil Citra Lansa 8 2013. Sampai sini. Teman-teman bisa copy sampai sini karena image visparmnya kan udah ada BN432 yang di awal ini. Pak udah 432, jadi teman-teman gak usah import lagi. Teman bisa langsung. Nah. Oke, setelah itu kita copy dari ini ke ini. Mana? Iya. Kita klik aja, terus karena ini image visparmnya di awal udah kita tuin, jadi karena kita tinggal run aja. Kita tungguin hasilnya. Karena lama, saya pause dulu. Baik, setelah itu hasilnya udah muncul. Nah kalau udah, kita bakal muncul layer baru untuk tahun 2013. Lalu teman-teman kayak tadi ngelakuin tambahin layer, cuman bedanya sekarang teman-teman kasih nama perairan 2. Nah, setelah itu ini di sini akan muncul, kalau berhasil akan muncul layer baru 2013. Setelah itu kita akan menambahkan titik sampelnya 20 sama kayak yang tadi. Cuman yang di sini kita kasih nama perairan 2. Ini sama. Propertinya class value-nya itu 0. Oke. Sama di sini kita klik lagi ini vegetasi 2. Feature collection property class value-nya 1. Setelah itu kita bikin layer lagi. Kita kasih nama pemukiman 2. Ininya feature collection property class value-nya 2. Nah, yang terakhir kita bikin layer yang terbuka 2.
properti kelas value-nya 3. Nah, kelasnya pakai kelas lalu nol. Oh, bentar, ini ada salah. Jadi untuk yang 2 ini kelasnya kita ganti kelas 2 semua. Kalau udah harusnya di sini muncul. Nah, kayak gini. Perairan 2, vegetasi 2, pemukiman 2, dan lahan terbuka 2. Oke, setelah itu Oke. Dan begitu seterusnya sampai sama kayak tadi hasilnya juga kayak gini ada. Nah, setelah itu masuk lalu klik value 0. Setelah itu kita akan membuat titik sampelnya yang di perairan dulu. Kita klik sampai agak tebal kayak gini, sama kayak tadi. Terus kita titikin ini di perairan. Sini. Lalu di sini. Sini. Di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Dan satunya sini atau di sini? Sebentar. Kita hapus aja, kita kasih yang di sebelah sana aja. Oke, kalau udah kita bikin yang vegetasi 2. Nah, untuk vegetasi ini bandnya kita ganti jadi agar nanti pixel, teman-teman jangan pilih pixel selain yang bukan air. Mana? Karena ada hijau aja. Oke, jadi untuk yang vegetasi kita menggunakan band kombinasi yang 543. Supaya untuk memudahkan dalam mencari vegetasinya. Hasilnya akan kayak gini. Nah, di sini warnanya berubah. Nah, untuk warna merah yang sangat merah itu menunjukkan vegetasi, teman-teman. Terus kita cari warna merah yang sangat merah. Kita zoom aja. Seperti di sini. Ini. Oh, karena ini merah semua. Oh, 543. Iya benar kok. Vegetasi itu banyaknya di daerah yang sini. Karena ini dekat sungai. Biasanya vegetasi itu emang di dekat daerah air, perairan. Di sini. Oh, di sini.
sini. Ini di sepanjang sungai juga vegetasi. Jadi emang vegetasinya di sebelah perairan-perairan ini. Nah ini sebenarnya ada vegetasinya, cuman nah ini di sini, di sini juga. Ini agak susah untuk dibedain karena emang semuanya merah. Ini 17. Ini juga vegetasi. Kalau udah kita ganti bikin yang pemukiman 2. Untuk pemukiman 2 layarnya kita ganti lagi jadi true color lagi. 4 3 2. Biasanya kalau yang pemukiman itu dia yang warnanya putih-putih kayak gini. Ini nih. Kita kasih aja semuanya di sini. Ini di sini. Sebenarnya kalau dilihat dari yang hasilnya tadi itu, ini emang pemukiman semua sih. Jadi sebenarnya barang kita mau klik di mana aja, karena ini semua pemukiman. Mungkin agak kita ini di sini terus. Ini juga. Ini juga daerah pesisir. Ini juga pemukiman. Ini juga sepertinya pemukiman.
Ini kita saja deh. Tekan di sini. Di sini. Katanya mungkin ada di sini. Kita rasa ini udah cukup lebar ya. Oke, kalau udah kita ganti ke yang lahan terbuka. Kalau untuk lahan terbuka ini bandnya kita ganti jadi bentar. Halo semuanya, selamat datang di tutorial menggunakan perairan terlebih dahulu, diklik sampai dan teman di sini teman-teman pilih yang warna magenta. Itu menunjukkan lalu Oke, untuk lahan terbuka itu layarnya kita ganti dulu jadi 652 bandnya. Kalau udah kita apply, di sini akan kita cari yang warnanya itu magenta atau pink gitu. Mana coba? Jadi kayaknya tuh yang ini tipis banget, kayak ada tapi tipis. Jadi kita cari ini kayaknya. Ini. Terus kita cari aneh. Oke, karena ini kecil-kecil sekali, jadi kita zoom aja. Kayak di sini, terus di sini, sini. Oh, itu di sini. Sebenarnya di sini juga kayaknya ada hal terbukanya, cuman kayak bener-bener sedikit. Kita mungkin agak cari yang gede aja, nggak gede. Nah, di sini
Kayaknya ini juga akan terekam. Ya, sini aja. Ini kebanyakan, jadi di sini kita hapus beberapa aja. Apa? Iya. Iya emang. Kita delete aja. Di sini kita taruh satu aja. Ini kita langsung maju di sini. Nah, udah 20. Kalau udah agak menyebar kayak gini, dia hasilnya akan ini. Setelah itu apply. Nah, nanti dia akan muncul nah ini dia akan merge. Hah? 2000 apa? Iya. Belum. Setelah itu kita klik, kita copy sampai sini. Atau menggabungkan setiap layer dari ini jadi satu, lalu klik run. Nah, di sini tuh merge tadi udah saya jelasin kalau ini akan menggabungkan misal perairan vegetasi lalu pemukiman ini. Setelah itu kita. Nah, kalau udah berhasil akan muncul di konsol. Nah, ini tuh fitur collection-nya. Baik, karena lama kan saya pause dulu. Nah, kalau udah keluar hasilnya, nanti di sini akan muncul fitur collection. Ya, tadi menunjukkan bandnya. Ini fitur collection-nya akan muncul. Bukan yang ini. Ya. 79. Nah. Setelah itu kita lanjut ke
kita masih ngelakuin training. Teman-teman bisa fokus aja dari Farben ini sampai print. Setelah itu kita kepas lagi dari scriptnya, dari Farben ini sampai ke print. Nah di sini kenapa pakai band sesuai band yang kita mau, band sesuai yang kita pengen. Nah selanjutnya kita ngelakuin train dataset. Itu kita run. Nah kalau udah muncul, dia akan keluar fitur collection yang kedua ini, yang baru. Kalau udah, kita akan lakukan train dataset. Kita tulis di sini. Model. Terus kita copy aja. Sebenarnya sama kayak yang tadi. Oh ya, bagaimana tahu ini tuh kilometer persegi karena kita pakai kompas yang sini sampai print. Bisa diacak di situ aja. Ya, kita kasih find like. Kalau udah, kita uncheck list dulu ininya. Terus kita run. Karena lama, sebentar. Nah kalau udah, nanti hasilnya akan kayak gini. Nah di sini bisa dilihat kalau yang tahun 2013 itu Madura itu masih didominasi oleh lahan terbuka. Sini yellow itu kan yang lahan terbuka. Sedangkan pemukimannya tuh masih sedikit, masih jarang-jarang gitu. Kalau yang tadi 2023 itu kan dia didominasi oleh pemukiman juga, pemukimannya udah banyak banget dan lahan terbukanya itu sedikit. Kalau yang 2013 dia itu masih banyak yang lahan terbukanya. Nah kalau udah, selanjutnya kita akan enter aja. Setelah itu kita akan membuat frekuensi histogram. Kalau udah, kita copy aja sampai print ini. Setelah itu teman-teman bisa lihat frekuensi histogram ini tuh fungsinya adalah muncul yang namanya objek yang tadi aku. Setelah itu kita run aja. Nah ini lama. Oke, kita lanjut lagi. Kalau udah, di sini tuh akan muncul objek. Nah
Objek ini tuh maksudnya adalah jumlah pikselnya. Tapi kalau udah bilang, nah ini misalnya 0, perairan kan. Nah, seberapa banyak piksel di dalam ROI ini ya per kelas. Jadi kalau udah kita lanjut, kita akan membuat luasan. Ini kita bisa copy aja. kayak perairannya itu luasnya berapa gitu. Di sini itu untuk mencari luasannya, misal perairan itu luasnya berapa, terus kayak vegetasi itu luasnya berapa gitu. Kalau yang ini tadi kan jumlah pikselnya, ini jumlah pikselnya perairan tuh ada segini, sebanyak ini. Lalu kalau udah kita run aja. Karena ini lama, nah di sini itu udah muncul, dia akan muncul objek lagi, tapi objek ini tuh isinya luasan dari area-areanya. Nih, kayak misal 0 untuk air, dia itu luasannya itu 686 km kuadrat. Terus untuk yang ini apa sih, pemukiman, dia tuh segini. Lalu untuk yang lahan terbuka dia tuh segini gitu. Oke, lalu selanjutnya kita Ini luasnya berapa, gimana luasnya berapa, teman bisa kopas lagi. Yang 0 atau perairan luasannya itu sebesar 14 km meter, kita kaliin ke 1 juta buat jadi meter kilometer apa? Biar nggak terlalu detail gitu loh, biar mesinnya tuh belajar. Biar misal kayak yang biru itu nggak harus selalu air gitu. Pokoknya gitulah. Setelah itu kita akan membuat chart atau membuat grafik kayak yang tadi itu, yang menunjukkan luasan-luasannya itu dalam bentuk grafik. Di sini kita tulis aja. Membuat chart sesuai luasan. Membuat chart sesuai luasan wilayah. Kalau udah tinggal kita kopas aja. Terus kita run. Jadi hasilnya tuh dia akan membuat grafik sama kayak yang tadi. Nih, kayak ini. Cuma ini tuh yang 2023. Kalau yang ini nanti dia akan menghasilkan tutupan lahan yang 2013. Kita tunggu aja karena lama, jadi saya pause dulu. Nah, di sini udah keluar untuk hasilnya. Jadi di sini bisa kita buka aja. Terus kita download. Di sini badan airnya itu segini dan areanya segini. Ini di sini bisa dilihat kalau yang perbandingannya itu, kalau tahun 2023 dia tuh pemukimannya banyak banget. Sedangkan kalau yang tahun lahan terbukanya tuh tinggal sedikit. Kalau yang tahun 2013 dia tuh lahan terbukanya tuh masih lebih banyak daripada pemukimannya. Oke. Setelah itu ini. Kan di sini bisa dilihat kalau areanya lahan terbuka itu cuma 74 km kuadrat aja, kilometer persegi aja, sedangkan areanya itu ada 420.000. Kalau yang di sini di tahun 2013 dia tuh areanya pemukimannya tuh cuma 154 aja, sedangkan lahan terbukanya tuh masih 300. Vegetasinya juga dia tuh 41 km persegi, sedangkan kalau yang di sini vegetasinya tuh semakin sedikit, yaitu tinggal berapa ini? Tinggal 15 km persegi aja. Badan airnya waktu di 2023 dia itu masih 600
70. Nah, sedangkan kalau yang ini badan airnya juga lebih banyak, yaitu 680. Oke, jadi selanjutnya kita akan lanjutkan. Kalau di script dia tuh ada membuat legenda juga. Kita salin aja. Buat legenda. Sebentar, ini saya screenshot dulu. Oke, kalau udah kita salin aja. Nah, kalau udah selesai di run, nanti di sini akan muncul legendnya, yaitu biru badan air, hijau vegetasi, merah pemukiman, dan kuning lahan terbuka. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.